es krimnya habis. Mau beli lagi, tapi males keluarnya. Kamu kenapa? Kok cemberut gitu? Aku lagi pengen makan es krim, tapi es krimnya habis. Mau beli lagi, tapi males keluarnya. Oh begitu. Ya udah kita buat aja es krimnya. Emangnya profesor bisa bikin es krim? Bisa dong. Yuk ikut profesor. Yuk, Prof. Nah, kita udah pakai jas lab nih. Kita sapa dulu yuk teman-teman di rumah. Assalamualaikum teman-teman Cedon Corner di rumah. Kembali lagi sama aku Profesor Bilal dan teman kita Profesor Cilik. Ya. Nah, dalam segmen ini kita akan melakukan praktik membuat es krim. Nah, di episode kali ini Profesor akan mengajak kalian untuk membuat es krim dengan bahan dan alat yang ada di rumah. Wah, kayaknya seru, Prof. Gimana cara bikinnya? Oke, mari kita kasih tahu alat dan bahannya ya. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada susu kental manis, lalu stik coklat, susu coklat, es batu, garam, dan untuk alatnya kita gunakan toples, baskom, 2 buah gelas, dan 4 buah sendok. Wah, kayaknya seru nih, Prof. Aku udah gak sabar banget deh. Oke, langsung aja kita buat es krimnya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu toplesnya. Nah, lalu kita isi dengan susu coklat. Ya, bisa bantu Profesor? Bisa. Kita buka dari ujungnya. Kemudian tuang ke toples. Hati-hati ya. Sudah? Dikit lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan susu kental manis. Buka pakai gunting. Hati-hati ya untuk menggunakan gunting teman-teman di rumah. Kita pakainya 2 saset. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya diaduk sampai susunya merata ya. Yaya bisa bantu Profesor untuk ngaduk? Bisa. Ini. Nah, sambil diaduk susunya, nah kita harus pindahkan es batunya ke wadah yang lebih besar. Sudah larut? Udah nih, Prof. Aku capek ngaduknya. Oke, Profesor yang ngaduk ya sekarang. Nah, ini kelihatannya udah larut nih. Oke, nah sambil kita terusin masukin es batunya. Nanti Yaya tolong Profesor tambahin garamnya ya. Oke. Oke. Sekarang kita tutup. Yaya bisa tambahin garam dulu. Segini cukup. Nah, ya. Nah, garam ini nggak bakal buat es krimnya asin ya teman-teman. Jadi nanti garamnya bakal nurunin titik beku dari si es batunya. Oke, cukup. Lalu wadah yang tadi kita isi susu kita masukkan ke tengah-tengah. Nah, kita geser-geser dulu sampai dia masuk. Kayaknya kurang deh, kita tambahin ya. Nah, kayaknya boleh ditambahin garam lagi deh ya. Oke.
Oke. Sedikit lagi. Nah, kalau sudah, selanjutnya part yang paling seru nih. Kita akan putar kalengnya ya. Yaya bisa bantu Profesor putar kalengnya? Bisa. Gini? Ya, kita putar satu arah jarum jam. Nah. Oke. Udah deh Prof, capek nih Ya. ngaduk terus. Aha, ya oke, Profesor lanjutin ya. Nah, yang perlu diingat teman-teman, kita harus muternya satu arah. Kayak gini, satu arah jarum jam ya. Supaya nanti konsistensi adonan di dalamnya jadi lebih merata. Nah, kita cek dulu ya dalamnya. Wah, sepertinya udah mulai terbentuk ya. Iya Prof. Nah, kita ratain dulu pinggirnya supaya dia menyatu. Nah, kayaknya es krim kita udah mau jadi nih. Wah, aku udah gak sabar banget nih Prof. Oke, kita buka ya. Iya. Wah, sepertinya udah jadi. Yaya bisa tolong Profesor ambilin gelas? Ini Prof. Oke. Nah, ini ya teman-teman di rumah. Tuh, es krim kita udah jadi. Ya, ini untuk Yaya. Pemula. Nah, biar tambah enak kita tambahin toppingnya ya. Oke. Nah, sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya es krimnya? Masya Allah, enak banget rasanya. Alhamdulillah. Nah, kamu tahu nggak kenapa susu cair tadi bisa menjadi es? Nggak tahu Prof, aku penasaran banget. Emang kenapa sih? Nah, jadi air membutuhkan suhu 0 derajat Celcius untuk membeku. Nah, lalu kita gunakan es batu di luar dan garam sebagai penurun titik beku. Sehingga cairan yang ada di dalam membeku sampai 0 derajat. Oh, gitu ya Prof. Iya, lalu gunanya pemutaran tadi adalah mempercepatnya penumbukan partikel sehingga dia lebih cepat untuk memadat. Begitu. Nah, lama pemutaran juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi semakin lama kalian memutar, maka konsistensi adonannya akan semakin baik. Begitu. Oh, gitu ya. Ternyata mudah ya Prof membuat es krim di rumah. Iya dong. Nah, teman-teman Children Corner, jangan lupa ya. Bisa kalian coba juga di rumah. Tapi jangan lupa untuk ada pengawasan dari orang tua. Nah, sampai di sini aja praktik kita kali ini. Jangan lupa teman-teman coba juga di rumah ya. Dan sampai jumpa juga di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalian pernah dengar kata naga kan? Apa sih yang muncul di kepala kalian kalau dengar kata naga? Makhluk mitologi seperti ini? Atau yang ini? Atau buah yang satu ini? Gimana kalau saya ajak kalian buat ngelihat naga beneran? Iya, Indonesia punya loh naga beneran yang bukan buah naga. Yuk ikut saya ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Pulau Komodo. Inilah satu-satunya habitat asli komodo di dunia. Kalau dilihat-lihat, komodo mirip dinosaurus ya.
Jadi sebenarnya mereka ini apa sih? Naga atau dinosaurus? Walaupun nenek moyangnya mereka adalah dinosaurus, tapi komodo bukan dinosaurus loh. Komodo baru ada sejak 4 juta tahun yang lalu sebelum zaman es. Terus komodo itu sebenarnya jenis hewan apa dong? Ternyata komodo adalah jenis kadal atau biawak terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya bisa mencapai 1 ton. Ya kira-kira 2,5 kali lebih besar dari saya deh. Gede banget ya. Komodo adalah hewan karnivora yang memiliki bisa pada mulut dan air liurnya. Bisa tersebut berguna untuk melumpuhkan mangsanya. Walau tidak memangsa manusia, komodo termasuk hewan berbahaya loh. Jika tidak ditangani segera, bisa komodo mampu ngebunuh manusia. Serem ya. Makanya kalau kamu main ke sini, jangan dekat-dekat dengan komodo ya. Soalnya mereka juga bisa berenang dan memanjat pohon loh. Komodo berburu mangsanya dengan cara mengendap-endap. Matanya bisa melihat jelas sampai jarak 300 meter loh. Tapi mata komodo tidak bisa melihat dengan baik di malam hari. Makanya komodo mengandalkan lidah untuk mencium bau mangsanya. Yap, walaupun komodo punya hidung, tapi fungsinya cuma buat bernafas, bukan untuk membaui. Sayangnya, sekarang komodo termasuk hewan yang terancam punah. Itu karena habitat komodo yang mulai rusak. Gak heran kalau sekarang komodo termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi. Untuk mencegah kepunahannya, sebagian komodo juga dikembangbiakan di penangkaran Taman Nasional Komodo. Kalau kalian penasaran pengen ngelihat komodo, yuk ke Taman Nasional Komodo di Indonesia. Sampai ketemu ya. Tahukah kamu? Macam-macam tempat beribadah sesuai dengan agamanya, yaitu masjid, gereja, pura, dan vihara. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam. Dari kegiatan rutin seperti sholat fardu, sholat Jumat, dan juga hari raya besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, masjid juga dipakai untuk belajar dan mengajar Al-Quran maupun madrasah. Masjid biasanya memiliki bangunan yang kokoh, memiliki kubah besar di bagian tengah bangunan masjid. Lalu, terdapat juga beberapa kubah kecil di sisi kiri dan kanan masjid. Selain itu, masjid memiliki menara yang tinggi menjulang yang biasa terletak di pojok masjid. Namun, sekarang ini banyak juga masjid yang tidak memiliki menara atau kubah. Contohnya, masjid yang terletak di markas, yaitu Masjid An-Natsir. Gereja adalah sebutan untuk tempat beribadah umat Kristen Protestan dan Katolik. Gereja kebanyakan memiliki bangunan yang kokoh layaknya kastil. Dan biasanya bangunan gereja memiliki ornamen berbentuk salib yang cukup besar yang terletak di luar bangunan gereja. Yang ketiga yaitu tempat beribadah umat beragama Hindu yang disebut dengan pura. Teman-teman sudah pernah melihat pura belum? Bentuk bangunan pura terbuka bebas, namun tetap dikelilingi tembok yang memiliki sebuah gapura layaknya gerbang rumah. Dalam setiap zona, biasanya terdapat pelinggi atau tempat pemujaan. Menara yang mempunyai atap beruntun dan gazebo atau pendopo. Assalamualaikum teman-teman calon cornerku sekalian. Dalam khutbah Jumat tanggal 23 Juni 2023, Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz membahas mengenai kehidupan Rasulullah SAW dan peristiwa-peristiwa awal sebelum terjadi Perang Badar. Apakah kamu tahu, Perang Badar terjadi di bulan Ramadan yang merupakan bulan puasa yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz memulai khutbah beliau dengan bersabda bahwa Rasulullah SAW meminta saran kepada para sahabat apa yang harus kita lakukan ketika musuh bersiap untuk berperang.
Salah satu sahabat bernama Hazrat Miqdad radhiyallahu an bersabda bahwa mereka akan selalu mengikuti segala perintah Rasulullah SAW dari Tuhan dan tidak akan pernah membantah seperti yang dilakukan para sahabat Nabi Musa alaihissalam di masa lalu. Pergilah engkau bersama Tuhan engkau untuk berperang. Di sini kami akan duduk-duduk saja menunggu. Malahan, para sahabat Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW harus terlibat berperang bersama Tuhan dan kami semua akan senantiasa terlibat. Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz lebih lanjut mengisahkan bahwa Rasulullah SAW juga meminta pendapat kaum Ansor. Salah satu pemimpin mereka, yaitu Hazrat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an terkejut bahwa Rasulullah SAW juga meminta mereka, namun mereka telah bersumpah untuk mematuhi Rasulullah SAW dalam segala hal. Beliau telah berjanji untuk mengikuti Rasulullah SAW, bahkan jika beliau harus masuk ke dalam lautan. Beliau berkata akan ikut berperang dengan gagah berani. Ketika Rasulullah SAW mendengar hal ini, beliau SAW sungguh senang. Beliau SAW akhirnya memutuskan untuk berperang karena beliau SAW menerima wahyu dari Allah Ta'ala berkenaan dengan kemenangan yang dijanjikan. Rasulullah SAW bahkan dapat melihat di mana musuh akan dikalahkan. Dalam khutbah minggu ini, Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz menjelaskan tentang kepedulian dan kesadaran Rasulullah SAW. Huzur bersabda bahwa suatu hari sebelum perang Badar, Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an bertemu dengan seorang pria tua. Mereka bertanya padanya, apa yang pria tua itu ketahui tentang Muhammad SAW dan kaum Quraisy tanpa memberitahu identitas mereka berdua. Pria tua itu menjawab dengan benar. Lalu mereka berdua kembali bertanya mengenai dari mana mereka berasal. Rasulullah SAW menjawab, kami berasal dari air. Huzur bersabda bahwa beberapa orang berpikiran bahwa jawaban tersebut keliru. Akan tetapi, sesungguhnya itu merupakan jawaban yang cerdas untuk melindungi umat muslim ketika terjadi peperangan. Hal ini bisa berarti bahwa segala sesuatu berasal dari air, berdasarkan Al-Quran atau orang-orang biasa mengidentifikasi diri mereka dengan air sumur. Itu bisa jadi merujuk pada mata air di Badar, di mana umat muslim singgah. Dalam khutbah Jumat minggu ini, Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz membahas peristiwa-peristiwa pada saat umat muslim mempersiapkan kemah sebelum perang Badar. Huzur bersabda bahwa salah satu sahabat bernama Hazrat Habab radhiyallahu an menyarankan Rasulullah SAW bahwa umat muslim seharusnya berkemah dekat dengan sumber air. Lalu Rasulullah SAW setuju setelah mendengar saran ini dan mereka pun berpindah tempat. Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, keesokan harinya kaum Quraisy mendekat dan Rasulullah SAW berdoa untuk kemenangan. Lalu beliau SAW mempersiapkan pasukan beliau SAW dan memerintahkan mereka untuk menembak anak panah langsung ke arah mereka. Bendera umat muslim diserahkan kepada Hazrat Mus'ab radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu an menancapkan bendera tersebut di tempat yang telah diperintahkan Rasulullah SAW. Pada saat mempersiapkan barisan pasukan umat muslim, anak panah Rasulullah SAW mengenai tubuh Hazrat Sawad radhiyallahu an. Kemudian Hazrat Sawad radhiyallahu an merasa kesakitan dan ingin memperoleh keadilan atas hal ini. Rasulullah SAW membuka baju beliau SAW dan memperbolehkan Hazrat Sawad radhiyallahu an melakukan hal yang sama. Akan tetapi, bukannya melakukan hal yang sama, melainkan beliau radhiyallahu an memeluk Rasulullah SAW. Ketika ditanya, mengapa melakukan itu? Hazrat Sawad radhiyallahu an berkata, saya tidak akan tahu apakah saya akan selamat dari pertempuran atau tidak, sehingga saya ingin menghabiskan momen terakhir dengan memeluk Rasulullah SAW. Saudara-saudariku, ini sungguh momen yang sangat indah yang memperlihatkan kecintaan dan kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah SAW dan bagaimana diri mereka menggunakan setiap kesempatan untuk semakin dekat dengan beliau SAW. Kita pun juga harus senantiasa berusaha meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Teman-teman Children Corner, itulah penjelasan singkat mengenai khutbah Jumat 23 Juni 2023 yang sungguh menjelaskan peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang menarik. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Children Corner. Berjumpa lagi bersama Fala dan Fakih. Bersama Falah dan Fakih, yuk kita menghafalkan doa sehari-hari. Ayo. Pada episode kali ini, kita akan belajar doa sehari-hari apa ya? Apa ya Kak? Oh iya Kak, bagaimana kalau kita belajar doa untuk bersyukur atas nikmat Tuhan? Wah, boleh juga tuh Fakih.
Iya kak, soalnya Fakih setiap melihat sesuatu yang baik, rasanya ingin berdoa atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada Fakih. Benar Fakih, seperti Fakih diberikan kesehatan, makan yang cukup, udara yang sehat, dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah ya kak. Doa khususnya bagaimana kak? Ya udah, yuk Fakih dan teman-teman, dengarkan kakak bacakan doanya, dan kalian ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Sekarang kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas kedua orang tuaku, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kebaikan bagiku di dalam keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat pada Engkau, dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang berserah diri. Amin. Bagaimana Fakih? Sekarang Fakih sudah hafal belum doanya? Sudah dong kak, akan Fakih baca doanya setelah sholat. Banyak hal yang dapat kita syukuri di dunia ini Fakih dan teman-teman. Makanya jangan lupa untuk kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, memohon ampun, dan selalu memohon ridho Allah di setiap kegiatan yang kita lakukan di dunia. Siap kafalah. Bagaimana kalau Fakih pandu teman-teman lagi untuk mengulang doa yang tadi? Oh iya, boleh dong kak. Yuk teman-teman di rumah, sama-sama kita baca kembali doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas kedua orang tuaku, dan untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kebaikan bagiku di dalam keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang berserah diri. Alhamdulillah, hari ini bertambah lagi satu doa yang teman-teman ketahui. Jangan lupa untuk selalu membacanya di rumah ya teman-teman. Tidak terasa ya kak, waktu kita sudah habis berjumpa dengan teman-teman. Tidak terasa ya Fakih. Baiklah, sekarang saatnya kita berpamitan nih Fakih. Teman-teman, cukup sekian belajar doa sehari-hari bersama Fakih dan Kafalah hari ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya ya. Falah dan Fakih pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.